Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengguna Linux gitu ya. Tapi teman-teman tuh pasti bertanya-tanya gitu. Kenapa kalau kita ingin menghidden sebuah files, apalagi folder gitu ya, teman-teman. Nah, kita di sini akan membuka hidden filesnya ya, teman-teman. Pasti formatnya harus menggunakan titik lalu nama foldernya. Kenapa sih sebenarnya? Nah, semua ini sebenarnya ada alasannya, teman-teman. Semuanya ini benar-benar ada alasannya. Dan teman-teman tidak akan menemukan ini hanya di Linux saja, tapi bahkan di macOS dan juga Android, teman-teman. Karena bisa dibilang bahwa tiga sistem operasi ini memiliki garis keturunan yang sama dalam kernelnya, teman-teman, yaitu kernel Unix. Walaupun kernel Unix-nya memang ada yang beda gitu ya, terutama macOS yang sudah dimodifikasi gitu ya dengan banyak gitu ya. Tapi mungkin teman-teman kembali ke pertanyaan gitu ya, kenapa kok harus menggunakan titik awalnya? Semua ini ada alasannya, teman-teman. Oke, mungkin saya di sini akan sedikit mengajak teman-teman untuk melihat ke Microsoft Word ya, pokoknya mah ya yang akan saya ajak gitu ya dalam simulasi gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kalau misalnya menamakan sebuah folder pasti langsung kayak gini misalnya ya, kita namakan folder seperti ini. Atau mungkin kita menggunakan nama kalau untuk penamaan files gitu ya. Pasti kita misalnya memiliki nama aplikasi misalnya Gnome. Pasti namanya seperti ini, Exe. Nah, kayak gini kan ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini itu adalah sebagai sebuah penamaan yang ternyata berfungsi juga untuk Linux, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menamakan seperti ini ya, artinya di depan sini itu nggak ada namanya ya, teman-teman, tidak seperti ini ya. Nah, kalau ini kan ada namanya ya, teman-teman, sedangkan di belakang sini adalah extensionnya. Nah, alasannya ada di situ, teman-teman. Jadi, teman-teman secara tidak sadar, kalau misalnya teman-teman membuat folder yang namanya titik awalnya, dan disertai dengan nama di belakangnya, itu sebenarnya teman-teman seolah-olah ya, secara tidak langsung, teman-teman tuh seperti membuat extension baru, teman-teman. Maka dari itulah kenapa akhirnya oleh Linux di-hidden seperti itu, teman-teman. Karena kenapa? Karena bisa dibilang bahwa teman-teman membuat extension baru gitu ya, walaupun hal itu tersebut folder gitu ya, tapi teman-teman tanpa disadari bahwa sebenarnya di belakang huruf titik ini adalah harusnya diisi oleh sebuah nama, misalnya nama, harusnya ya, tapi karena teman-teman tidak mencantumkan nama, sehingga di sini hanya tercantum sebagai extensionnya saja, sehingga sama Linux itu tidak dikenali sebagai sebuah file yang utuh gitu, seutuhnya gitu. Sehingga maka dari itulah kenapa Linux akan menghidden sebuah file yang hanya extension saja tapi tidak memiliki nama. Karena bisa dibilang identitasnya tidak jelas gitu ya, secara simpelnya seperti itu sih ya teman-teman. Nah, maka dari itulah kenapa kalau misalnya teman-teman ingin menghidden files atau terutama folder gitu ya di Linux, pasti teman-teman formatnya harus seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ingin membuat nama folder rahasia, kita hidden gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini membuat extension baru sebenarnya gitu, tapi namanya adalah rahasia ya, walaupun sebenarnya extension ini tetap bakal dibaca sebagai folder ya teman-teman. Memang Linux itu bagusnya di situ teman-teman daripada Windows gitu bisa dibilang, karena kalau di Windows kita mengubah extension pasti dianggapnya sebagai bisa dibilang file jenis baru gitu ya. Kalau kita mengubah exe menjadi MP4 pasti dianggapnya di MP4, dan kalau kita buka malah ngebuka video player gitu. Kalau itu kalau di Windows, kalau di Linux tidak, teman-teman. Kalau di Linux, teman-teman kalau ingin mengubah extensionnya tetap bakal jadi sebuah file yang awalnya memang dibentuknya untuk seperti itu gitu, teman-teman. Misalnya folder, ya udah teman-teman kasih extension tetap bakal jadi folder. Itulah bagusnya Linux, teman-teman, daripada Windows itu salah satunya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat folder yang tadi nggak ada namanya, ya pasti akan di-hidden gitu, karena dianggap sebagai satu tidak ada identitas gitu oleh Linux gitu. Jadi Linux juga memanfaatkan hal ini sebagai sistem untuk menghidden gitu, teman-teman, seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal ini di macOS dan juga bisa melakukannya di Android, teman-teman, seperti itu. Maka dari itulah teman-teman kalau misalnya menghidden files di Windows gitu ya, tapi teman-teman misalnya dual booting gitu ya, menggunakan macOS atau menggunakan Linux juga gitu ya. Nah, file yang teman-teman hidden ya di Windows itu pasti bakal tetap kelihatan di Linux. Karena kenapa? Karena sebenarnya penghiddenan yang ada di Windows itu tidak seperti di Linux, teman-teman. Kalau di Linux itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada gitu di foldernya, di nama foldernya gitu. Kalau misalnya namanya titik, ya sudah pasti bakal
ke hidden. Tapi kalau di Windows itu sistemnya lebih kayak fitur dari Windows, teman-teman. Nah, kalau misalnya fitur Windows-nya nggak diaktifkan gitu ya, kita tahu sendiri lah, Linux kan beda dari Windows gitu kan, nggak ada fitur untuk menghiddenkan sesuai dengan keinginan dari usernya gitu kan. Nah, kalau nggak ada ya otomatis di Linux juga tetap bakal kelihatan gitu. Jadi makanya sebenarnya secara efektif, kalau ingin menghiddenkan sebuah file, kalau di Linux itu gampang, jadi tinggal seperti ini aja. Seperti itu, teman-teman. Ya mungkin penjelasannya semoga bisa dimengerti ya, maksudnya teman-teman ya. Kalau misalnya masih belum mengerti atau ada pertanyaan atau ada koreksi, silahkan tuliskan saya di kolom komentar. Nggak apa-apa kok teman-teman, insya Allah saya akan terbuka juga gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan videonya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit terlalu muter-muter atau kayak gimana gitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini agar bisa berkembang ya, teman-teman, seperti itu. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time.